Hari Minggu, apa kabarnya? Pasti sehat kan? Yuk kita memuji Tuhan bersama-sama. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Pasti luar biasa. Adik-adik tetap semangat ya. Belajar dari rumah, beribadah di rumah, lakukan segala sesuatunya di rumah ya. Karena saat ini kita belum bisa melakukan aktivitas di luar rumah. Ya, kita harus tetap mengikuti peraturan yang diterapkan oleh pemerintah kita agar kita tetap semuanya sehat dalam perlindungan Tuhan. Nah, adik-adik tadi sudah menerima salam ya dari teman kalian Ruth dan Claudia. Nah, sekarang sebelum kita berdoa, beribadah, kita mau memuji Tuhan dulu bersama-sama. Adik-adik boleh mengikutinya dari rumah. Judulnya Raja Kemuliaan. Adik-adik sudah memuji Tuhan ya. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu kita mau menyiapkan hati kita mau berdoa. Tapi sebelumnya adik-adik sudah menyiapkan Alkitabnya ya. Ya, kalau sudah, sekarang kita duduk manis. Kita mau berdoa, kita tutup mata, kita lipatkan tangan kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Tuhan telah memelihara hidup kami, menyertai kami, menjaga kami sepanjang hidup kami.
Tuhan, pada pagi hari ini kami mau beribadah bersama dengan teman-teman kami. Walaupun kami secara online Tuhan, kami percaya Roh Tuhan selalu memberikan kami sukacita. Saat ini Tuhan, kami juga mohon pertolongan-Mu. Berikanlah kami hikmat agar kami mengerti akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita mau membuka kitab kita yang terambil dari Filipi 3 ayat 20 sampai 21. Filipi 3 ayat 20 sampai 21. Tema kita pada hari ini yaitu keluarga kerajaan surga. Kita baca sama-sama ya adik-adik dari rumah. Karena keluargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Amin. Nah, adik-adik, kita tinggal di negara apa? Negara Indonesia. Kita juga sebagai warga negara Indonesia tentu juga kita mempunyai identitas ya adik-adik. Identitasnya, tandanya yaitu kita memiliki KTP, kita memiliki kartu keluarga. Nah, di dalam negara kita juga mempunyai hak dan kewajiban. Hak kita apa sebagai warga negara Indonesia? Yaitu kita memperoleh pendidikan, memperoleh kesehatan yang diberikan oleh pemerintah kita. Begitu juga dengan kewajiban kita sebagai negara yang baik, yaitu kita membayar pajak, mengikuti peraturan-peraturan yang diberikan oleh pemerintah, tidak melanggar undang-undang. Ya, semuanya itu adalah kewajiban yang harus kita taati. Nah, kita sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus juga memiliki seperti itu, yaitu hak, kewajiban, dan juga tentang identitas. Katakan dalam ayat 20 tadi, karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Nah, kenapa kita bisa menjadi warga kerajaan surga? Padahal kita dalam dunia ini, ya, karena kita sudah menjadi bagian di dalam karya keselamatan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita melalui kematian di kayu salib, dan Dia bangkit pada hari yang ketiga. Oleh karena kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita melalui baptisan kudus, maka dengan sendirinya nama kita, nama adik-adik sudah terdaftar di dalam buku kehidupan. Makanya kita di sini dikatakan menjadi warga kerajaan surga. Nah, ada 3 hal yang perlu adik-adik ketahui di dalam kewargaan kerajaan surga itu, yaitu kita memiliki hak, kewajiban, dan juga memiliki identitas. Nah, kewajiban kita sebagai warga kerajaan surga yaitu kita wajib menjadikan Alkitab atau firman Tuhan ini yaitu pedoman hidup dan juga dasar-dasar hukum kita di dalam menjalani hidup, agar kita tahu mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Dan juga kita memiliki kewajiban untuk percaya sepenuhnya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, bukan hanya kewajiban aja adik-adik, tapi kita juga memiliki hak. Hak kita sebagai warga kerajaan surga adalah kita memiliki, mendapatkan janji-janji berkat dari Tuhan, yaitu berkat sukacita, damai sejahtera, dan juga mendapatkan Roh Kudus, pimpinan Tuhan, dan juga kita boleh mengadakan persekutuan-persekutuan dengan Tuhan agar hidup kita lebih baik. Nah, di dalam ayat ke-21 dikatakan di sini, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia
menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Nah, bagaimana tubuh kita yang hina ini diubah? Oleh siapa? Ya, oleh Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Nanti ketika Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya ke tengah dunia ini, kita semua akan dibangkitkan dan tubuh kita yang hina ini akan diubah. Tubuh adik-adik juga diubah menjadi tubuh yang mulia seperti Tuhan Yesus. Karena kita telah diubah dan bersama dengan Tuhan Yesus kita berhak untuk naik ke surga, untuk tinggal di surga bersama dengan Tuhan Yesus. Nah adik-adik, karena kita sudah menjadi warga kerajaan surga, tentunya kita juga memiliki identitas yang berbeda dengan orang-orang dunia atau orang-orang yang belum percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, kita yang sudah memiliki identitas sebagai anak Allah dan Dia adalah Bapa kita, maka kita harus mempunyai hubungan yang intim, hubungan yang akrab, hubungan yang dekat dengan Bapa kita, ya. Dan kita juga berusaha untuk memiliki karakter yang sama seperti Bapa kita, yaitu memiliki kelemah lembutan, kasih, dan pengampunan. Nah, adik-adik, di dalam kakak beradik, bersaudara, berteman, kita sering mengalami kejadian-kejadian gak mau mengampuni adik-adik ya. Tapi melalui video ini, adik-adik belajar bagaimana kita mengampuni sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita tonton bersama. Kaleb, jadi rusak tuh. Nggak sengaja. Maaf. Bisanya bilang maaf. Iya, maaf. Tapi mainanku tetap rusak. Ada apa anak-anak? Dia rusak mainanku. Udah aku bilang jangan pegang. Aku udah bilang maaf. Selalu bilang maaf. Sudahlah nak. Kaleb rusak mainanmu ya? Bukan itu aja. Dia makan es krimku, diam-diam masuk kamarku, dan coret-coret buku nyanyianku. Aku kan udah bilang maaf. Sofia, kamu ingat nggak apa saja kesalahanmu? Aku lupa beresin kamar, nggak buat PR, dan aku nggak cuci piring. Ya, susah kan ingat kesalahan sendiri? Tapi, kamu menyesal nggak? Kamu tahu apa yang Yehua lakukan kalau kita minta maaf? Efesus 4 ayat 32 bilang, katanya, Allah mengampuni dengan lapang hati. Sofia, apa artinya mengampuni dengan lapang hati? Maaf ya Sofia. Ya Kaleb, aku maafkan. Nah, adik-adik sekarang tahu ya bagaimana kita sebagai warga kerajaan surga? Ya, kita harus memiliki hati yang bersih, penuh kasih dan juga pengampunan. Karena Tuhan Yesus telah lebih dahulu mengampuni kita karena kasih-Nya yang besar kepada kita semua. Nah, adik-adik, menjadi warga kerajaan surga itu merupakan suatu keistimewaan dan juga kehormatan. Nah, untuk itu, mari kita jaga kehormatan itu untuk terus dan terus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, pesan firman Tuhan pada hari ini, kita sebagai warga kerajaan surga harus selalu hidup di dalam kekudusan. Maksudnya yaitu kita harus hidup tidak bercela, tidak melakukan dosa lagi. Dan kita harus selalu mentaati firman Tuhan sebagai penuntun hidup kita di tengah dunia ini. Sampai nanti kelak Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Nah, ayat hafalan kita pada pagi ini yaitu terambil dari Efesus 2 ayat 19. Efesus 2 ayat 19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing pendatang,
melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau juga telah mengangkat kami menjadi warga kerajaan surga. Untuk itu Tuhan, ajar kami untuk selalu menjadi anak-anak yang taat dan setia melakukan firman Tuhan dan juga hidup di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami. Biarlah Tuhan, hidup kami selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, di dalam masa pandemi ini Tuhan tetap selalu menjaga menolong kami Tuhan, dan juga memberikan sukacita di dalam keluarga kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.